Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, sobahun nur. Kaifa halukum fi hadal yaum? Bi khairi walhamdulillah, Allahu akbar. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi. Pada bab 10 kita akan belajar tentang keteladanan 3 Nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Idris, yang ketiga adalah Nabi Nuh. Oke anak-anak yang berbahagia, yang pertama kita akan belajar tentang kisah dan keteladanan Nabi Adam. Siapakah Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi yang pertama. Dahulu Nabi Adam itu tinggal di surga. Anak-anak tahu surga seperti apa? Coba anak-anak bayangkan bahwa di surga nanti itu ada segala kenikmatan, segala keindahan ada di surga. Nah, yang pertama tinggal di sana adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu ketika Nabi Adam diciptakan, maka Allah juga menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Oleh Allah telah membolehkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan segala yang ada di surga. Apa saja, dari buah kelengkeng, buah melon, dan buah apa saja yang ada di surga boleh dimakan. Tapi Allah tidak memperbolehkan mendekati dan memakan satu buah, yaitu apa? Buah kuldi. Buah kuldi itu buah yang dilarang dimakan dan Allah juga telah memerintahkan itu. Tapi anak-anak yang berbahagia, iblis tidak tinggal diam. Iblis tidak tinggal diam. Dia mencoba menggoda dan merasuki, menghasut Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati buah kuldi. Ketika itu, maka apa yang terjadi? Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menahan, tidak bisa menahan godaan setan, godaan iblis. Maka Adam dan Hawa pun memakan buah kuldi. Maka ketika itu Adam dan Hawa sangat menyesali, karena itu adalah buah yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk memakannya. Tetapi di sini Adam dan Hawa sangat menyesali dan ingin bertobat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini maka Allah menurunkan Nabi Adam dan Hawa untuk yang pertama kalinya. Nah, dari sini anak-anak, bahwa kita harus meneladani Nabi Adam. Apa yang perlu kita teladani? Yang pertama adalah ketika kita salah, maka kita harus mengakui. Ketika kita salah pada temannya, maka kita harus mengakui. Jangan kita tidak mengakui dan kita merasa benar. Itu kita harus mengakui bahwa kita itu salah. Tapi kalau itu memang salah. Dan yang kedua, maka ketika kita salah, maka kita harus meminta maaf. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Ketika kita menyalahi teman, maka kita harus meminta maaf kepada teman. Nah, lalu yang ketiga apa? Ketika kita dimintai maaf, maka kita juga harus memaafkan. Karena sesama orang muslim kita wajib dan kita harus saling memaafkan. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, lalu apabila kita berbuat salah pada Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu mengucapkan kalimat istighfar. Kalimatnya seperti apa? Astaghfirullah. Artinya
aku memohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita berbuat salah pada Allah. Nah, itu anak-anak, ada 3 yang harus kita teladani. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus mengakui. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta maaf. Ketika kita dimintai maaf, maka kita juga harus memberikan maaf. Dan lalu apabila kita berbuat salah kepada Allah, maka kita juga harus bertobat dan mengucapkan istighfar, astagfirullah. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Di sini firman akan menceritakan tentang kepandaian Nabi Idris. Allah memberikan banyak kepandaian kepada Nabi Idris. Yang pertama apa? Yaitu adalah Nabi Idris pandai dan hebat dalam membaca dan menulis. Allah memberikan kepandaian. Dan yang kedua apa? Allah memberikan kepandaian Nabi Idris tentang kehebatannya dalam menunggang kuda. Kalau anak-anak pernah lihat di TV ataupun di YouTube tentang orang-orang atlet ataupun naik kuda, dahulu Nabi Idris sudah pandai dan hebat dalam menunggang kuda. Dan yang ketiga apa? Nabi Idris diberikan kehebatan oleh Allah tentang kehebatannya dalam menjahit. Di situ Allah memberikan 3 kehebatan ini kepada Nabi Idris. Kemudian selain itu, Nabi Idris juga rajin beribadah. Dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ketaatannya itu Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Idris alaihissalam untuk melihat surga dan neraka. Ini merupakan sesuatu yang langka dan tidak banyak diberikan kepada siapapun. Tapi Nabi Idris alaihissalam tidak sendirian. Dia ditemani oleh malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Ketika itu Nabi Idris ditemani oleh malaikat Israel untuk melihat-lihat surga dan neraka. Lalu apa yang dirasakan oleh Nabi Idris alaihissalam? Nah, ketika Nabi Idris melihat neraka, maka Nabi Idris tidak kuat. Nabi Idris tidak sanggup melihat neraka karena sangat menakutkan. Kemudian apa yang dirasakan Nabi Idris ketika melihat surga? Ketika Nabi Idris melihat surga, maka Nabi Idris alaihissalam sangat kagum tentang indahnya surga. Di sini anak-anak, kita bisa meneladani bahwa kita sebagai seorang muslim harus pandai dan harus belajar dan harus rajin belajar. Karena apa? Allah akan meningkatkan derajat kita kalau kita itu pandai. Kita harus rajin belajar ketika kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita rajin belajar. Kemudian juga Nabi Idris pandai beribadah kepada Allah. Kita juga sebagai anak yang solih, anak yang baik, anak yang nurut kepada orang tua, kita juga harus rajin dan pandai dalam beribadah. Kalau kita rajin beribadah, maka Allah juga akan sayang kepada kita. Nah, itu anak-anak yang perlu kita teladani dari sedikit kisah Nabi Idris alaihi salam. Oke, yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang ketiga. Nabi Nuh alaihissalam terkenal dengan budi pekertinya yang mulia, sehingga ia sangat disayangi oleh kaumnya. Karena apa?
kaumnya menyayangi Nabi Nuh alaihissalam? Karena Nabi Nuh memiliki perilaku yang baik, ya, budi pekerti yang mulia. Akan tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kaumnya malah menganggap Nabi Nuh alaihissalam itu gila. Coba bayangkan, seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang budi pekertinya baik, dianggap gila oleh kaumnya karena perintahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Nuh alaihissalam sabar. Nabi Nuh alaihissalam tetap selalu mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Tetap saja kaumnya selalu masih berbuat dosa, selalu masih menyembah berhala. Apa berhala itu? Berhala itu adalah sebuah patung yang disembah oleh manusia. Bahkan yang sangat disayangkan sekali anak-anak, yaitu anak dan istrinya Nabi Nuh juga ikut berbuat dosa, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Allah memberikan sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Anak-anak tahu apa itu mukjizat? Yaitu sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia sebagai bukti kenabian seseorang. Ini adalah merupakan bukti bahwa Nabi Nuh itu adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan dakwah kepada kaumnya, untuk mengesahkan Allah. Nah, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam diberikan suatu mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu sebuah perahu yang besar. Kenapa Allah memberikan mukjizat perahu yang besar? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Karena setelah Allah memberikan kapal yang sangat besar kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, maka Allah mengirimkan banjir bandang yang sangat besar, sangat luar biasa, yang meluluh lantahkan semua daerah yang ditempati oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, lalu siapakah yang selamat? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikut dengan Nabi Nuh alaihi salam. Oke anak-anak, dari kisah ini kita akan mengambil suatu keteladanan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah kita harus memiliki budi pekerti yang mulia, perilaku yang baik, perilaku yang terpuji, entah itu kepada orang tua, kepada orang lain, kepada bapak guru, ibu guru, kemudian kepada teman kita. Agar apa? Kita juga dicintai oleh mereka. Kita tidak mungkin dicintai oleh mereka ketika kita melakukan perilaku yang sangat tidak terpuji, akhlak yang tidak terpuji. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak yang solih, seorang muslim, anak yang berbakti, kita harus memiliki perilaku yang baik, budi pekerti yang mulia, agar dicintai teman, keluarga, bapak ibu guru, kemudian orang lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah kita juga harus memiliki perilaku yang sabar. Kita harus sabar dalam menghadapi godaan, kita harus sabar dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita harus sabar ketika teman kita menjahili kita. Kita juga harus sabar ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita anak-anak. Agar apa? Agar Allah mencintai kita sebagai anak yang solih. Seperti itu. Ketiga nabi ini, anak-anak bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat luar biasa, suatu keteladanan yang harus anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, cukup sekian dari Pak Firman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat membaca, agar anak-anak menjadi anak-anak yang
pintar, solih, dan hebat. Oke, cukup sekian dari Pak Firman. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.